Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Selin Arista Kirana dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Lampung dengan NPM 2014051029. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengajaran mengenai distribusi normal dan distribusi Poisson, di mana dosen pembimbingnya adalah Ibu dari Ametis Zarotinufus John, STP, MSI. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu distribusi normal. Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal, di mana dalam kurva normal itu distribusinya dianggap merata, dan kurva akan memuncak di bagian tengah, dan kedua sisinya akan melandai dengan nilai yang setara atau simetris. Hal tersebut dikarenakan nilai rata-rata itu sama dengan median dan sama dengan modus. Berikutnya kita akan membahas mengenai dari sifat kurva normal itu sendiri. Dapat dilihat yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Mana pada gambar ini kurva berada di atas sumbu X. Kemudian yang kedua, bentuknya simetris, di mana nilai rata-rata itu sama dengan median dan sama dengan modus. Yang berada pada di tengah ini merupakan nilai rata-rata yang disimbolkan dengan mu. Kemudian yang ketiga itu memiliki asimtot datar berupa sumbu X. Asimtot datar sumbu X. Itu asimtot artinya dia mendekati sumbu X namun tidak memotong sumbu X. Kemudian yang keempat, luas daerah di bawah kurva Fx sini dan di atas sumbu X itu sama dengan 1. Dikarenakan bentuk kurva normal ini sendiri simetris. Kemudian untuk perhitungannya sendiri terdapat fungsi distribusi normal, yang mana rumusnya adalah Fx sama dengan 1 per sigma kali akar 2 kali pi dikali E pangkat min setengah dalam kurung X min mu pangkat 2 per sigma. X sendiri merupakan nilai variabel acak dari data yang akan kita cari. Kemudian mu merupakan rata-rata. Kemudian sigma adalah simpangan baku atau standar deviasi. Kemudian E itu merupakan bilangan Euler yang bersifat udah ditentukan yang bernilai 2,718228. Kemudian pi itu bernilai 3,14. Selain fungsi distribusi normal, kita juga ada mengenai rumus dari peluang distribusi normal, di mana itu peluang X lebih besar dari X1, X kurang dari X2, sama dengan integral X1 sampai X2, Fx kali dx sama dengan integral X1 sampai X2, 1 per sigma kali akar 2 kali pi pangkat E dalam kurung min setengah dalam kurung X min sigma dibagi X min mu dibagi sigma pangkat 2. Dikarenakan bentuk integral ini yang cukup panjang dan ribet, dan juga hasil yang didapatkan itu ketepatannya rendah, maka dirubahlah distribusi normal umum ini ke dalam bentuk standar, yang mana itu nilai mu itu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1. Untuk mengubah distribusi normal umum tadi ke dalam bentuk standar dilakukan substitusi nilai Z, di mana nanti X ini akan diganti dengan Z yang bernilai Z sama dengan X min mu per sigma. Z ini merupakan nilai variabel standar, berbeda dengan X tadi yang mana nilai variabel acak. Dan mu itu adalah rata-rata, dan sigma adalah standar deviasi. Untuk perubahannya sendiri dapat dilihat pada distribusi normal umum ini, disubstitusikan nilai Z, yaitu Z sama dengan X min mu per sigma, mana mu itu sama dengan 0 dan sigma itu sama dengan 1. Maka didapatkan hasil seperti ini, yaitu P peluang Z lebih besar dari Z1 dan Z kurang dari Z2, sama dengan integral Z1 sampai Z2, 1 per
akar 2 kali Pi dikali E pangkat min setengah Z pangkat 2. Untuk cara menghitung peluang itu sendiri, selain dengan cara integral ini, yang panjang ini, dapat juga dilakukan dengan menggunakan tabel distribusi Z. Sebelum kita membahas mengenai pembacaan tabel distribusi Z, saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu makna dari peluang Z lebih besar dari Z1 dan Z kurang dari Z2. Z ini merupakan kita menggunakan luas daerah di bawah kurva antara Z1 dan Z2. Pada gambar ini diketahui bahwa peluang Z kurang dari min 1,30. Artinya, luas daerah di bawah kurva yang akan kita cari itu adalah min 1,30 kurang dari min 1,30, yaitu mana di daerah yang berwarna kuning ini merupakan daerah yang akan kita cari hasilnya. Kemudian pada peluang Z lebih besar dari min 0,50 dan Z lebih kecil dari 2,25, itu daerahnya berada seperti ini. Maka luas daerah di bawah kurva ini yang akan kita cari nilainya. Seperti itu juga pada yang ketiga ini, mana peluang Z lebih kurang dari 0,67. Untuk pembacaan kurvanya sendiri, kita menggunakan tabel kumulatif sebaran frekuensi normal, di mana area di bawah kurva normal baku itu dari 0 sampai dengan Z. Z ini sendiri memiliki digit berupa A, B, C, di mana itu pada contoh ini dijelaskan bahwa peluang 0 kurang dari Z dan Z kurang dari 1,43 sama dengan 0,499. Hal tersebut didapatkan dari tabel distribusi normal ini, yang mana Z sendiri pada vertikal ini merupakan mewakili nilai digit A, B, sementara yang horizontal ini mewakili digit C. Digit A, B pada yang akan kita cari ini adalah 1,43, maka kita akan mencari terlebih dahulu nilai 1,43 pada tabel distribusi normal ini. Setelah didapatkan, kita akan mencari digit C. Digit C yang akan kita cari merupakan nilai 3, maka kita akan mencari digit C yang bernilai 3. Maka didapatkan hasil seperti ini. Mengapa beda ya? Gitu. Untuk mencari peluang dengan menggunakan tabel distribusi Z, kita akan melihat terlebih dahulu digit yang terdapat pada nilai Z. Pada nilai Z itu terdapat digit A, B, C. Pada tabel ini dapat dilihat yang secara vertikal itu mewakili digit dari A, B, sementara yang horizontal merupakan digit C. Pada kesempatan kali ini, contohnya itu adalah Z kurang dari 1,43. Maka kita akan cari dulu digit A, B-nya itu berapa. Digit B yang kita tahu pada contoh kali ini adalah 1,4. Maka kita akan cari terlebih dahulu digit A, B yang bernilai 1,4. Setelah didapatkan nilai tersebut, kita mencari digit C-nya. Digit C yang akan kita cari bernilai 3. Maka kita cari pada tabel yang horizontal ini, kolom yang horizontal, maka didapatkan nilai 0,4236. Contoh berikutnya, kita akan mencari peluang
nilai Z lebih besar dari min 1,14, namun Z lebih kecil dari 0,94. Maka ini ada dua Z, di mana yang pertama itu adalah Z sama dengan 0,94 dan satunya itu Z sama dengan 1,14. Kenapa ini berubah menjadi nilai positif sementara yang kita ketahui di sini adalah nilai negatif? Dikarenakan grafik kurva ini simetris, maka sisi negatif ini kita sama saja kita mencari yang di bagian positif ini dikarenakan kurva normal ini bersifat simetris. Jadi kita ubah menjadi yang positif. Nilai yang negatif kita cari ubah menjadi positif dikarenakan kurva ini merupakan kurva normal yang simetris. Maka kita cari terlebih dahulu yang nilai Z sama dengan 0,94. Pada digit A, B kita mencari nilai 0,9. Kemudian pada digit C-nya adalah nilai 4. Maka didapatkan nilai 0,3264. Kemudian untuk Z yang kedua itu adalah 1,14. Mana digit A, B-nya itu adalah 1,1. Kemudian kita cari digit C-nya itu adalah 4. Maka didapatkan 0,3729. Kemudian kedua nilai tadi kita jumlahkan sehingga menghasilkan 0,993. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, berikutnya ini ada contoh kehidupan sehari-hari, yaitu anggap bahwa tinggi mahasiswi memiliki distribusi normal dengan tinggi rata-rata 165 cm dengan simpangan baku 44 cm. Kemudian jika kita memilih seseorang mahasiswi secara acak, maka probabilitas tinggi mereka akan berada di antara 161 cm dan 171 cm. Maka ini pertanyaannya, probabilitas tinggi mereka akan berada di antara 161 cm dan 171 cm adalah, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui mu atau rata-rata adalah 165 cm dengan simpangan baku 4 cm atau standar deviasi atau sigma. Kemudian X1 pada soal ini adalah 161 cm dan X2 adalah 171 cm. Kita mencari Z dulu. Pada kali ini karena data X-nya ada 2, maka kita cari 2Z, yaitu Z pertama, yaitu X1 kurang mu dibagi sigma, sama dengan 161 dikurang 165 dibagi dengan 4, maka akan menghasilkan negatif 1. Kemudian Z kedua itu X2 min mu dibagi dengan sigma. Kita menggunakan X2 adalah 171 dikurang 165 dibagi 4, maka akan menghasilkan 1,5. Ini adalah kurva dari data Z yang kita cari tadi, di mana X1-nya itu adalah min 1 dan X2-nya itu adalah 1,5. Kemudian probabilitas tinggi mereka akan berada di antara 161 dan 71 cm, maka dinotasikan menjadi peluang 161 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 171 sama dengan, ini kita langsung ubah ke dalam bentuk Z. Maka peluang dalam kurung negatif 1 kurang dari Z, Z kurang dari 1,5. Maka peluang dalam kurung min 1 kurang dari Z, Z kurang dari 1,5 sama dengan peluang dalam kurung min 1 kurang dari Z, Z kurang dari 0, itu ditambahkan peluang 0 kurang dari Z, Z kurang dari 1,5.
Di sini ada 2 Z, yaitu Z yang pertama bernilai -1, Z yang kedua bernilai 1,5. Maka kita akan lihat di tabel distribusi normal seperti yang dicontohkan tadi, yang mana -1 itu sama dengan 1, maka kita cari digit A, B-nya, yaitu pada digit A, B itu ada 1,0 dan digit C-nya itu 0. Maka didapatkan hasil 3.413. Kemudian pada Z yang kedua itu adalah 1,50, maka digit AB-nya itu adalah 1,5 dengan digit C adalah 0, maka didapatkan 0,4332. Nilai Z tersebut kita jumlahkan, maka akan menghasilkan 0,7745. Jadi probabilitas dari kejadian tersebut adalah 0,7745. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu sendiri merupakan suatu distribusi teoritis yang memakai varietas random discrete, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu. Jadi distribusi Poisson ini identik dengan banyaknya kejadian dalam suatu interval atau waktu yang sudah ditentukan. Dengan memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, banyaknya hasil percobaan yang satu tidak tergantung dari banyaknya hasil percobaan yang lainnya. Yang kedua, probabilitas hasil percobaan sebanding dengan panjang interval waktu. Kemudian yang ketiga, probabilitas lebih rendah dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Penggunaannya sendiri, distribusi Poisson ini digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas, dan panjang. Yaitu contohnya seperti banyaknya penggunaan telepon per menit, atau banyaknya kesalahan ketik per halaman, kemudian banyaknya mobil yang terlewat selama 5 menit di suatu ruas jalan. Kemudian yang kedua itu digunakan untuk menghitung distribusi binomial apabila N kurang dari N dikurang besar, mana N pangkat 3 kali 30, dan P relatif kecil, di mana P itu kurang dari 0,1. Untuk distribusi Poisson ini, rumusnya tidak sepanjang rumus dari distribusi normal tadi, di mana peluang sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X dibagi X faktorial. Mu di sini dapat dicari dengan menggunakan N dikali P. Mu sendiri itu tadi adalah rata-rata keberhasilan, dan X merupakan variabel random discrete atau variabel acak. Kemudian P itu probabilitas sukses. Kemudian N itu adalah banyaknya amatan atau banyaknya percobaan. Kemudian E itu adalah bilangan irasional yang bernilai 2,71828. Berikut ini adalah contoh soal dari distribusi Poisson, yaitu sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Maka tentukanlah probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Diketahui ini N-nya adalah 20 mesin jahit, dan peluang atau probabilitasnya itu adalah 0,2. Kemudian X itu 3. Kita mana 3 mesin ini sebagai variabel acaknya. Kemudian mu tadi rata-rata kita akan cari dengan N dikali P. N-nya tadi adalah 20, yang dikalikan dengan nilai P adalah 0,02. Itu hasilnya 0,4.
Nilai mu ini kita masukkan ke dalam rumus dari distribusi Poisson tadi, yang mana peluang X sama dengan mu pangkat X kali E pangkat min mu dibagi X faktorial. Di sini X-nya adalah 3, maka peluang X sama dengan 3 sama dengan 0,4 pangkat 3 dikalikan 2,7188 pangkat min 0,4 dibagi 3 faktorial. 3 faktorial ini adalah 3 kali 2 kali 1. Itu perkalian mundur. Yang menghasilkan 0,072. Jadi, probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan itu adalah 0,072. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai distribusi normal dan distribusi Poisson. Kiranya ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akan menutup. Terima kasih atas perhatian semuanya.